Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sintili Nawati Andarini dari kelas R3E. Kali ini, saya akan membahas sebuah materi tentang prapenulisan. Prapenulisan adalah tahap paling awal persiapan sebelum menulis. Menurut Tompkins pada tahun 2002, prapenulisan adalah tahap persiapan. Nah, ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan pada saat proses prapenulisan. Adalah memilih topik, yang kedua, mempertimbangkan tujuan, bentuk, dan pembaca, yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menyusun ide-ide. Tahapan prapenulisan merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan dalam tahapan-tahapan menulis selanjutnya. Ketika seorang penulis mempersiapkan dirinya untuk menulis, maka seorang penulis perlu memikirkan apa tujuan dari tulisan mereka. Apakah untuk menghibur, menginformasikan sesuatu, mengklarifikasi, membuktikan, atau membujuk. Berikutnya, kita perlu memperhatikan sasaran tulisan atau pembaca. Anda perlu memperhatikan apakah tulisan yang kita buat untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Agar isi tulisan kita dapat dipahami oleh orang lain, tentunya kita harus memperhatikan siapa yang membaca dan bagaimana level pendidikannya serta kebutuhannya. Penulis harus mempertimbangkan bentuk tulisan yang ditulis. Jika itu ditunjukkan untuk anak-anak, maka Anda harus memperhatikan kosakata dan bentuk tulisan yang ringan dan mudah dipahami oleh anak-anak. Begitu juga jika sasaran Anda adalah orang-orang cendekiawan. Selain hal-hal yang berkaitan dengan formalitas penulisan, Anda juga harus teliti mengenai EYD, ejaan yang disempurnakan agar dapat membentuk atau membuat tulisan dengan kosakata yang baku dan mudah dipahami oleh mereka-mereka para cendekiawan. Memang dalam hal ini memang pada dasarnya sangat sulit dalam memulai proses ini. Tapi jika Anda memperhatikan dengan baik 3 proses tadi, maka secara otomatis Anda akan menerapkan hal-hal yang dilakukan saat prapenulisan. Informasi juga sangat penting untuk diperhatikan pada proses pramenulis. Anda tidak ingin, bukan, jika karya tulis Anda hanya seperti angin saja yang datang dan pergi. Anda tentunya ingin agar tulisan Anda dapat menarik pembaca dengan baik. Maka Anda harus memperhatikan lalu lintas informasi dan sumber informasi yang memadai agar tulisan yang Anda buat dapat menarik pembaca dengan baik. Nah, setelah kita memilih topik dan tujuan, selanjutnya adalah mengekspresikan dan mengeksplorasi ide-ide dalam tulisan agar menjadi runtut. Anda sebagai penulis tidak ada salahnya membuat kerangka tulisan Anda. Pentingkah? Penting. Karena jika Anda menggunakan kerangka penulisan, maka tulisan yang Anda buat tidak akan keluar dari konsep dalam benak Anda. Oke, setelah kita menerapkan 3 tahap tadi, yaitu yang pertama pemilihan topik, yang kedua mempertimbangkan bentuk, tujuan, dan pembaca, dan yang terakhir mengidentifikasi dan menyusun ide-ide, maka
Anda telah siap untuk proses pra-menulis. Selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah menulis atau penulisan. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pra-penulisan. Semoga membantu untuk kalian semua yang baru memulai untuk menulis. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada yang salah, silahkan perbaiki ya di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.